Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian pada hari ini? Tentunya kalian baik-baik saja kan? Kembali lagi dengan saya, Bu Farida Ariyanti. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tematika benda di sekitarku dengan subtema 1. Aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan membaca indikator terlebih dahulu ya. Indikator pada pembelajaran kali ini yang pertama menganalisis informasi terkait bahan pembentuk benda dengan tepat. Yang kedua menganalisis hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama, setelah melihat video pembelajaran, siswa dapat menganalisis informasi terkait bahan pembentuk benda dengan benar. Yang kedua, setelah melihat video pembelajaran ini, siswa dapat menganalisis hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yuk anak-anak, silahkan simak materi pembelajaran kali ini. Silahkan kalian amati benda-benda yang ada di lingkungan rumah kalian masing-masing. Bagaimanakah bentuk, warna, dan ukurannya? Setiap hari kita melihat benda yang ada di lingkungan sekitar. Benda-benda tersebut beraneka ragam bentuk, warna, dan ukurannya. Ada yang berukuran besar dan ada pula yang berukuran kecil. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Jadi, berdasarkan jenisnya, benda itu ada dua macam. Yang pertama adalah benda hidup dan yang kedua adalah benda mati. Selanjutnya, pengertian benda. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Jadi, berdasarkan ciri-cirinya, benda itu mempunyai massa dan menempati ruang. Nah, bagaimanakah kalian membedakan antara benda dan bukan benda? Apakah cahaya dan panas merupakan benda? Cahaya dan panas bukanlah benda, karena cahaya dan panas tidak menempati ruang dan tidak bisa ditimbang. Berdasarkan sifat fisiknya, benda dapat dikelompokkan menjadi tiga macam. 1. Berdasarkan ukuran. Benda ada yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil, ada yang berukuran panjang, dan ada yang berukuran pendek. Yang kedua, berdasarkan bentuk. Benda ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk persegi, atau berbentuk tak beraturan. Yang ketiga, berdasarkan warna. Benda ada yang berwarna merah, putih, kuning, biru, dan lain-lain. Nah, setelah kalian mengetahui
apa itu benda dan apa itu bukan benda, sekarang amatilah benda-benda berikut ini. Manakah yang termasuk benda dan yang bukan benda? Panas api unggun. Apakah itu merupakan benda? Ataukah itu bukan benda? Yang kedua, air. Apakah itu benda atau bukan? Yang ketiga, ember. Apakah itu benda atau bukan? Musik. Apakah itu benda atau bukan? Cahaya. Apakah itu benda atau bukan? Selanjutnya, telepon genggam. Apakah itu benda atau bukan? Gelembung sabun. Apakah itu benda atau bukan? Dan yang terakhir adalah balon. Apakah balon itu merupakan benda atau bukan benda? Jadi, kesimpulan pada materi kali ini adalah berdasarkan jenisnya, benda itu ada dua macam, yaitu benda hidup dan benda mati. Benda berdasarkan cirinya, yaitu memiliki massa dan menempati ruang. Benda berdasarkan sifat fisiknya, yaitu memiliki ukuran, bentuk, dan warna. Selanjutnya adalah hubungan satuan panjang. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran, ada yang panjang dan ada yang pendek. Perhatikan kalimat berikut ini ya. Rani berjalan ke depan rumah dan dia ingin mengetahui panjang jalan yang telah dilewatinya. Tetapi dia tidak membawa alat untuk mengukur. Apa yang dilakukan Rani? Rani mengukur panjang jalannya dengan menggunakan langkah kakinya. Dan panjangnya 10 langkah kaki Rani. Apa yang dilakukan Rani tersebut adalah salah satu cara untuk mencari ukuran panjang. Akan tetapi, setiap orang pasti langkah kakinya panjangnya berbeda. Maka, satuan yang digunakan Rani adalah satuan tidak baku. Untuk lebih jelasnya, cermatilah perbedaan dan pengertian antara satuan tidak baku dan satuan baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukuran berbeda antara satu orang dan yang lainnya. Misalnya, satu jengkal yaitu mengukur menggunakan jari tangan. Satu depa mengukur menggunakan rentangan tangan. Satu langkah mengukur menggunakan panjang langkah kita. Dan satu hasta ukurannya panjang lengan kita. Satuan baku adalah satuan yang menghasilkan nilai yang ukurannya sama antara satu orang dengan orang yang lainnya. Contohnya meter, sentimeter, dan masih banyak lagi yang lainnya. Beberapa alat ukur
yang digunakan untuk mengukur satuan baku. Pada gambar itu ada meteran pita, digunakan oleh profesi penjahit untuk mengukur lingkar badannya. Meteran saku digunakan untuk mengukur panjang meja atau kayu. Yang ketiga, meteran roll digunakan untuk mengukur panjang tanah atau luas tanah. Cara pengukuran sederhana dengan menggunakan penggaris adalah menempatkan titik 0 di salah satu ujung benda yang akan diukur. Lihatlah contoh gambar berikut. Ujung pensil diletakkan pada titik 0 dan di ujung lainnya menunjukkan angka. Jadi, di situ angka menunjukkan 5 cm, sehingga panjang pensil tersebut adalah 5 cm. Nah, anak-anak, sekarang kita menuju satuan baku untuk panjang. Itu ada tangga satuan panjang. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Biasanya kilometer itu disingkat dengan km, hektometer disingkat hm, dekameter disingkat DAM, meter disingkat M, desimeter disingkat DM, sentimeter disingkat cm, milimeter disingkat mm. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian masih bisa mengingat dimulai dari apakah cara mengukur satuan baku untuk panjang? Kita ulangi ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Apakah kalian sudah bisa memahaminya? Alhamdulillah. Setelah memahami ukuran panjang yang baku, amatilah gambar pensil tersebut. Berapakah panjangnya pensil itu jika diukur dengan menggunakan penggaris? Silahkan dikerjakan sesuai dengan pemahaman kalian terhadap cara mengukur panjang dengan menggunakan penggaris. Yang terakhir, Rani ingin mengukur bagian-bagian berikut. Alat ukur apakah yang tepat untuk mengukur bagian tersebut? Panjang lingkar pinggangnya. Itu menggunakan alat ukur apa yang tepat ya? Panjang meja di kelas. Itu diukur pakai alat ukur apa? Panjang lompatan teman diukur dengan alat apa? Dan panjang halaman sekolah itu juga diukur dengan alat apa yang tepat. Silahkan kalian mengerjakan sesuai dengan pemahaman kalian. Selamat mengerjakan tugas dari Bu Guru. Nah, demikianlah anak-anak materi pada pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua dan tetap semangat untuk belajar. Semangat, semangat, semangat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.